urapi setiap petugas yang ada, sehingga kami boleh merasakan kehadiran di Amin. tengah-tengah kami. Benar Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. SR. Yes. Yes. Bis kayaknya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan, kita akan memulai ibadah pada sore dan petang ya, petang hari ini. Monggo Bapak Ibu yang ada di luar silakan masuk. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih karena Engkau telah menyertai kami, melindungi kami hingga kami ada di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kita akan pujikan Ku Ada sebagaimana Ku Ada. Puji Tuhan. Haleluya. Ku ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap
Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa besar anugerah Tuhan. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin berlimpah anugerah atas kami Tuhan. Dan pada malam hari ini kami akan mulai ibadah pada malam hari Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu, pengurapan untuk atas kami Tuhan. Urapi setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan malam hari ini Tuhan. Juga urapi setiap kami jemaat-Mu yang hadir, yang malam hari ini akan memuji menyembah Engkau. Bila penyembahan kami, pujian kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Pada malam hari ini kami buka ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan bersama saya, katakan amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Kita siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Untuk Bapak Ibu yang masih ada di luar, mohon dipersilakan masuk. Kita akan sama-sama untuk memuji Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus mencintai kita semua tanpa memandang apa yang keluar dari kita.
ini keajaiban Tuhan, kuasa Tuhan itu sangat luar biasa. Gunung, lautan itu semua Tuhan yang pelihara. Semua yang menjadikan Tuhan, kita hanya tinggal menikmati. Kita tidak akan luntur walaupun panas-panasan, kita tidak akan luntur disiram oleh air hujan ya. Tapi percaya Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita semua. Kita akan pujikan Yen tak sawang-sawang.
kita semakin diingatkan, kita semakin diteguhkan bahwa pertolongan kita hanya daripada saja. Inilah kami kepadamu, bahwa Engkau Tuhan yang menjadi penolong Tuhan tetap abadi.
Kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau pencipta langit dan bumi dan segalanya Tuhan. Kami juga banyak memuji nama-Mu. Kami juga mempersembahkan hati kami kepada-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu yang luar biasa, sehingga firman-Mu menguatkan hati kami. Karena nasihat itu penting buat kami, sehingga untuk bekal kehidupan kami di akhir-akhir zaman ini. Karena hari-hari ini adalah hari yang sangat jatuh. Oleh sebab itu, penuhi hamba-Mu yang akan mengatakan firman-Mu, sehingga firman-Mu tertanam di hati kami, sehingga menjadikan kami menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh untuk berharap dan bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu. Pakailah dengan hamba-Mu yang luar biasa, sehingga memberitakan seperti 2000 tahun yang lalu Engkau mempunyai kuasa Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami sambut firman-Mu. Puji nama Tuhan. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Iya, Francis, terima kasih. Berdua saja. Oh berenang, puji Tuhan, terima kasih. Tadi malam kita ke sana Pak ya. Diberkati semua Pak Sis ya. Diberkati semua Pak. Haleluya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Ya inilah gereja yang sesungguhnya Bapak Ibu. Jadi kita ini jangan melihat dari mana gereja kita ya, karena di surga nanti nggak ada blok A 3CW, blok B KAB, nggak ada ya. Yang ada adalah keluarga kerajaan Allah. Amin. Jadi jangan pernah merasa paling baik, ya. Gerejaku paling apik, paling dipenuhi Roh Kudus, jangan ya. Itu malah akan menyesatkan, karena seringkali itu menjadi sebuah perpecahan Bapak Ibu ya. Padahal kita tahu bahwa Tuhan mau kita ini menjadi bagian tubuh Kristus ya, tubuh Kristus utuh. Ada yang jadi mata, ada yang jadi tangan, telinga dan lain sebagainya. Maka mari kita saling menghargai dan menghormati. Amin. Siapapun kita, dari mana kita harus saling menghargai ya. Tidak akan mungkin kita hanya tubuh itu hanya kepala saja, namanya bukan tubuh ya. Arti tubuh itu adalah ada kepala, ada mata ya, ada telinga, ada mulut, ada tangan, ada kaki ya. Itu artinya tubuh Kristus ya. Terima kasih Bapak untuk bisa menerima kami, untuk bisa fellowship bersama-sama memuji Tuhan. Dan saya baru pertama kali di sini. Saya rindu tempat ini dipakai ibadah rutin. Amin. Amin. Iya, saya dan teman-teman doakan supaya tempat ini boleh menjadi tempat di mana setiap orang yang datang memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan dan bertumbuh bersama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dengan tema bertumbuh menjadi dewasa rohani ya. Menjadi dewasa rohani. Tentu kalau kita mendengar kata dewasa ya, dewasa itu pilihan Bapak Ibu. Kalau tua pasti, tapi dewasa pilihan. Artinya tuh ada yang umurnya tua belum tentu dewasa. Ada yang ngasih contoh kira-kira seperti apa orang yang sudah tua tapi belum dewasa? Kanak-kanakan, apalagi masih mau menang sendiri, apalagi suka bertengkar, pulian, itu enggak ya? Ya, tentu banyak itu sifat-sifat orang yang sebenarnya sudah tua tapi ketika belum dewasa ya, maka akhirnya sifatnya menjadi anak-anak ya. Kalau anak-anak kecil itu ketika
Nah, sukanya apa? Meminta. Dia belum bisa memberi, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau apa yang diminta tidak dikasih, apa yang terjadi? Nangis. Nah, itu berarti ciri anak, Kecil. anak gitu kan ya. Siapa yang minta terus nggak dikasih nangis? Nggak ada, Pak. Jadi nggak ada ya, puji Tuhan. Nggak ada. Termasuk suami kalau minta istrinya nggak dikasih jangan nangis ya, jangan boleh. Ya, itu anak-anak. Mulai remaja berbeda lagi, lebih egois gitu ya. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Tapi ketika dewasa, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Yaitu apa? Hidupnya hanya untuk orang-orang yang dikasihinya. Ya, dia berani berkorban untuk orang lain, Bapak Ibu. Ya, pemikirannya itu tidak lagi suka menerima, tapi suka memberi, Bapak Ibu. Ya, itu dewasa seperti Paulus ketika dia prosesnya itu tidak seperti yang lain karena dia terima Yesus sudah dewasa, tapi perubahannya luar biasa, saudara. Ya, dia punya kedewasaan rohani yang luar biasa. Bahkan 3/4 dari perjanjian baru yang menulis adalah Paulus. Oleh karena itu Paulus itu adalah rasul yang terbesar di antara rasul-rasul yang lain. Sekalipun Petrus, Yesus cukup lama, tapi lebih banyak Paulus dipakai Tuhan untuk mengajar, untuk melayani. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang 11 ini surat Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama, ya, katakan demikian. 1 Korintus pasal 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Nggak pikir. Ketika orang tua saya berjalan dia punya prinsip. Beda dengan kanak-kanak mengorbankan temannya demi keselamatan dirinya. Tapi orang yang dewasa dia siap berkorban untuk keselamatan orang lain. Ini bedanya Bapak Ibu. Tanggung jawab. Kau berguna untuk orang lain. Tidak akan mungkin ketika anak kecil, saya punya anak kecil di bawah 15 tahun, kemudian dia udah mikirkan, aduh saya harus bekerja keras bantu orang tua saya. Enggak, dia hanya berpikir bagaimana sekolahnya bisa selesai, kuliahnya bisa selesai. Tapi ketika saya sudah dewasa, istri saya sudah dewasa, maka berpikir saya harus bisa berguna untuk orang tua dan orang-orang sekitarnya itu. Makanya kita harus bekerja, harus buka usaha supaya apa? Supaya kita apa yang Tuhan berikan bisa kita bagikan pada orang lain. Itu. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kalau kita percaya kepada Kristus dan memenuhi hukum Kristus, kita harus saling menolong. Katakan amin. Saling menolong, bertolong-tolonglah. Ya. Kemarin saya berapa minggu yang lalu ke Ringin Pikung, ya, kita berkunjung ke beberapa keluarga. Ada yang sakit, yang muda, dia sampai ngomongnya itu nggak jelas, kayak apa halusinasi. Yang umurnya di atas 70 kira-kira gitu ya. Dia itu ditempatkan di sebuah kandang, ya, kasurnya itu apa ya, kasur yang sudah bau, kasur kapuk yang tipis, dan spraynya itu banner bekas, Bapak Ibu. Karena orang tua ini sudah pikun gitu, sudah pikun. Lalu diajak ngomong gitu ya sudah kemana-mana, ya kita hanya bisa berdoa. Kayak sembako, kemudian anaknya di sebelahnya, ya, juga sakit stroke, padahal usianya masih sekitar 40-an kira-kira gitu. Sudah orang tua ini ditempatkan di kandang, lantainya tanah itu pun pesing kabeh karena dia sudah lupa kalau kencing gimana. Lalu anaknya yang sebelahnya itu sudah kena stroke. Kumpul sama dua anaknya, tinggal bersama-sama. Sudah lengkap penderitaannya, Bapak Ibu. Mulai hamil anak yang kedua ditinggal suaminya. Aduh, kemudian ya saya ada berkat, saya bagi berkat. Kemudian kita berdoa tanpa saya perintah, pas saya komando, teman-teman di sana langsung bedah kamar, Bapak Ibu. Lantai diplester, kemudian dinding diganti triplek, dikes rumah berkat sumber muncul. Coba kita datang,
mereka yang saat ini miskin, ya. Miskin saya katakan tidak selalu harta. Miskin jiwa, miskin roh, miskin tubuh, miskin keluarga, miskin sahabat, ya kan? Miskin harta. Di mana kita hadir kalau mereka saat ini masih susah? Saya bersyukur kepada istri saya. Ulang tahun kemarin yang ke-56 itu minta, salah satunya itu minta peduli sama orang lain. Saya ini dari kecil dididik ibu saya, orang tua saya, kamu harus bisa menjadi berkat, ya. Siapapun yang kamu temui, mereka adalah orang-orang yang harus kamu layani. Saya dia doktrin sejak kecil seperti itu, tapi istri saya nggak seperti itu. Jadi kadang-kadang kami harus berselisih. Saya kebetulan orang terbuka, ya Bapak Ibu, ya. Jadi siapapun yang datang ke rumah, mau nginep, mau makan, silakan, itu saya. Tapi istri saya nggak bisa seperti itu. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Lama-lama kemudian kita menyesuaikan. Kunjungi yatim piatu dan janda-janda miskin. Itu ibadah yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Maka saya sekarang itu nggak seperti dulu, ya. Orang dulu itu bangga naik pesawat, Bapak Ibu. Wah, sekarang di bandara itu sarungan, sandal jepit, kadang celana pendek suwek-suwek, lupa pesawat. VIP mana? Kenyang. Dulu nggak ada. Dulu orang di bandara itu udah siap. Oh, pas-pas sepatunya steel. Orang bisa sombong. Sekarang nggak bisa kita sombongkan. Bapak, lengkap ya, komplikasi. Pabrik gula jatuh dan sebagainya. Bapak Ibu, saya kesaksian ini. Saya punya 2 teman. Ya memang ini kisah nyata. Ini sama-sama pendeta. Yang pertama itu dia itu sebagai pendoa di sebuah perusahaan yang besar dengan aset yang besar. Dia dipercaya sebagai pendoa. Lalu karena dia percaya, dia dipenuhi kebutuhannya, dia diberi satu tempat, ya, sangat bagus untuk berdoa. Ini pendeta. Nah, mungkin karena kepleset, dia dipercaya, oh hidupnya dipenuhi. Lah kok dia itu satu ketika kamar yang dipercayakan di tempat wisata, kebun apel di wisata, hotel itu, kamar tadi itu, kemudian dimasukkan temannya SMA, ya, terjadilah huru hara, lain jenis ketahuan, dipanggil sama ownernya, kamu pilih mana, istri apa, perempuan teman SMA, apa yang terjadi? Saya pilih teman saya SMA. Itu terjadi, Bapak Ibu. Ya sudah selesai, kamu silakan pergi, sudah urus dirimu sendiri. Istrimu dan anakmu kami yang urus. Ini perusahaan besar di Baku, dipraktekin gitu loh. Ya gak apa-apa, aku mancing titik lah kayak kira-kira. Pancing akeh lah. Pancing akeh. Sing perkara. Jadi terima kasih gitu ya. Mari kita lihat mereka yang kecewa dengan gereja, mereka yang dikucilkan keluarga, mereka yang patah-patah, yang putus asa, mereka yang tiba-tiba kehilangan ingatan. Lalu kita hanya melero atau pura-pura tidak tahu. Terus kita melayani Tuhan, nggak cocok, bos. Nggak cocok juga. Itu nggak zamannya lagi sekarang. Makanya senang kalau saya diundang ke gerakan hukum ini, kemudian kita diundang komunitas, saya semangatnya luar biasa. Karena saya melihat orang-orang yang apa? Yang tidak pernah membedakan dari mana kita asal. Saya melihat orang-orang yang saling menghargai, yang saling menghormati. Gak merasa bahwa gereja itu saya paling. Saudara yang dikasih Tuhan. Maka mari kita berproses, ya. Kemudian Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Aku gelem ngono. Menunya apa kau lihat? Enak apa enak apa kau? Orang punya karunia nggak salah, tapi kalau tidak level ini bisa jadi selevel Abraham Alek yang punya identitas.
Bisa. Yang pertama, kita harus berubah dimulai hal yang kecil. Tidak akan mungkin kita berubah hal yang besar kalau tidak dimulai yang kecil. Saya itu di kantor ada 9 laboratorium, semua mengatakan labnya Pak Prayogo yang paling bersih. Mengapa Bapak Ibu? Karena saya tidak suka hal-hal yang dilihat mata itu kotor itu. Mulai dari hal yang kecil, ya bertumbuh itu berubah. Ada 3, dimulai dari hal yang kecil, kemudian dimulai dari diri sendiri. Yang ketiga dimulai dari sekarang. Katakan dimulai sekarang. Jangan pernah berpikir, wah nanti aja Pak, kalau saya diberkati saya tidak. Ya kita masih hidup. Kalau dipanggil Tuhan nanti malu. Bisa aja Pak saya melayani. Bisa aja saya berubah. Bisa enggak. Kalau hari ini Bapak Ibu ingin bertumbuh, maka berubah. Dimulai dari yang kecil, dimulai dari diri sendiri, dimulai dari sekarang. Kiranya firman Tuhan kepada kita semuanya, dan biar kita terus satu dengan yang lain boleh terus saling tolong menolong. Saya akan ibadah yang murni adalah ibadah mengunjungi yatim piatu dan janda. Tapi jangan pilih jandanya Bapak Ibu ya. Belum Pak. Repot akhirnya gitu. Artinya apa, mereka yang miskin kasih sayang ya. Miskin kasih sayang, miskin keluarga ya, miskin sahabat. Ini kalau Pak Kuswar sama Pak Ambar datang kayak mana gitu. Kayak mana gitu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu bahwa kami sebenarnya tidak memiliki apapun di dunia ini, karena hidup kami pun adalah milik Tuhan. Maka berikan kepada kami hati yang terus memiliki belas kasihan kepada sesama kami, sehingga ketika kami menolong, membantu orang lain, kami sedang memuliakan Tuhan, kami sedang memuliakan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk terus berbuat baik sekalipun di sekitar kami jahat. Ajari kami Tuhan untuk selalu memberi sekalipun kami jarang menerima. Ajari kami Tuhan untuk tetap mencintai sekalipun kami dikhianati. Ajari kami Tuhan untuk selalu hidup di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, supaya satu kelak Tuhan panggil kami berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kami boleh berdampak bagi sesama kami. Ampuni kami jika kami kurang peduli kepada sesama kami. Ampuni kami jika kami hanya memikirkan diri kami sendiri. Kami egois. Kami hanya memikirkan segala kebutuhan kami. Tapi hari ini Tuhan, ketika Engkau ingatkan kami bahwa pertumbuhan kedewasaan rohani adalah ketika kami peduli kepada yang lain. Mereka banyak yang membutuhkan kehadiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Biarlah komunitas Rumah Berkat Sumber Kosong semakin diberkati Tuhan. Pakai setiap pengurus dan anggotanya menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak orang di sekitar mereka yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan. Pakai mereka Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karena firman Tuhan mengatakan jika kita punya belas kasihan kepada yang lemah, sesungguhnya kita sedang membiutangi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga untuk Kompas Malang Selatan. Demikian juga untuk PA Shalom, untuk Home FBC, untuk SR. Tuhan tolonglah. Kiranya kasih Tuhan terus melingkupi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami boleh Tuhan ajarkan untuk saling menghargai, saling menghormati, untuk saling mengasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkati Abang-Mu di tempat ini Tuhan yang sudah Tuhan percayakan, tempat yang luar biasa. Kami sepakat tempat ini akan dipakai ibadah dengan benar, dengan baik, rutin untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Engkau sudah persiapkan jiwa-jiwa untuk beribadah tempat ini ya Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh baik. Diberkati juga gereja GAB Sungai Yordan, di mana hamba-Mu Pak Sis dan jemaat di sini hadir buat terus pakai gereja ini untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
kami terima firman Tuhan dengan penuh sukacita ucapan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tepuk tangan buat pemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Prayogo Nardono beserta Ibu yang telah memberkati kami. Tuhan Yesus memberkati. Sudah saatnya kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita pujikan Sorai Iso. Mari kita angkat tangan kanan kita. Kita goyang bersama ya. Sing dulu ya. Jaga Pak. Oke.
Selamat malam, Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Saya bergereja di sini mulai 6 Agustus 2001. Jadi 24 tahun. Sebelumnya saya bergereja, saudaraku, Bapak Ibu yang saya hormati, cukup unik. Kenapa saya katakan cukup unik? Karena kebetulan saya itu bekerja di ASN ya. Dulu saya kerja di Telkom, Bapak Ibu. Kemudian satu kali saat ada gereja baru namanya GKSI. Saya ditabiskan jadi pendeta. GKSI. Iya. GKSI. Bukan GSKI. Bukan. GKSI. Jadi bersama dengan Pak Maulan, ini bapaknya pendeta Kadut. Jadi saya masih bekerja, saudara. Dan apa yang terjadi? Setelah itu saya mulai pelayanan. Pertama kali ada satu di desa yang bernama Demonbrook. Kemudian terjadi suatu permasalahan dan harus pindah-pindah sekitar 10 tahun lebih. 91 saudara, saya mulai pelayanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena pada waktu itu tidak bisa 1 minggu digunakan menetap. Jadi ada 4 desa ya. Saya dari ini, Sambil Gede, lalu Jatigui dan Sumber Pucung. Pada waktu itu saya masih tinggal di Sumber Pucung. Akhirnya saya purna tugas, saudaraku. Kemudian GKS ini akhirnya mengalami suatu permasalahan. Saya bergabung dengan Gereja Bethel Indonesia. Pada waktu itu Ketua BPD-nya Jawa Timur Pak Ben Budiarjo yang ditumpang. Saya masuk ke sana. Ternyata apa, saudaraku? 91 saya masuk ke sana. 94 Pak Ben bilang sama saya, "Kok, nama saya Yakub, saudara, Yakub Surati. Kok pergi kamu ke Jakarta? Kalau enggak nanti berkatmu diambil orang lain." Saya tidak mengerti apa maksudnya. "Pak Ben, saya apa bisa cuti ya? Itu urusan kamu. Kalau kamu nggak punya uang, nanti saya yang memberi uang." Loh, bukan masalah uang, Pak Ben. Mungkin saya bisa cuti apa tidak? Karena pada itu saya masih kerja, Bapak Ibu, di kantor. Akhirnya saya bisa cuti ke sana. Ternyata apa, saudara? Ternyata sinode di Jakarta itu melantik saya jadi pendeta bergabung dengan Gereja Bethel Indonesia. Jadi pelantikan seorang pendeta itu harus di sinode di Jakarta. Hal ini sangat membuat saya, aduh Tuhan, apa yang harus terjadi? Kemudian apa saudara yang terjadi? Saya mulai berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya saudaraku, sesuai dengan doa saya. Dulu saya bekerja itu sore, malam, pray. Jadi bukan minggu. Ternyata terjadi perubahan. Bapak Ibu tahu beberapa tahun yang lalu itu ada perubahan. Sabtu, ya, Minggu, pray. Jadi kerja pagi sampai jam 5. Loh, pada minggu saya pelayanan. Tuhan bekerja. Itulah menjadi keyakinan saya, saudara. Dan akhirnya saya mendapat tempat di sini, saudaraku. Ini di Sumber Pucung ini mulai tadi saya katakan 6 Agustus 2001 sampai sekarang. Puji nama Tuhan, saudaraku. Bukan karena saya, tetapi apa, saudaraku? Karena Dia yang mengasihi saya. Itu prinsip baru. Saya tidak ada apa-apanya. Saya sangat salut kepada Bapak Ibu dengan yang lain-lain teman-teman. Karena itu sudah satu hal. Karya salib
Itulah yang perlu saudara dan saya tawarkan. Bukan seorang pendeta, bukan seorang lembaga. Karena Dia yang memberikan sesuatu yang sangat berguna untuk saudara dan saya. Saudara bantu doa agar fisik saya yang sudah mulai melemah. Saya 76 tahun, saudara. Usia saya 76 tahun. Jadi secara fisik saya sudah mulai agak melemah. Tapi saya percaya dan yakin, biarlah semua kehendak Tuhan menjadi. Terima kasih, Tuhan berkati. Mohon maaf, Pak Suradi bisa langsung dipimpin untuk persiapan kita pada malam hari ini. Ya, betul. Dengan kasih Kristus untuk Pak Siswa Doa saya. bisa memimpin doa jemaat kita pada malam hari ini. Ya. Biar kasihan. Mari kita berdoa Bapak Saudara. Tuhan, kami berdoa buat tempat ini, buat gereja di tempat ini Tuhan, yang digembalakan oleh hamba-Mu Bapak Yakub Suradi Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau menempatkan hamba-Mu di tempat ini. Engkau punya maksud dan punya tujuan Tuhan, supaya banyak jiwa mengenal Engkau, supaya banyak jiwa percaya kepada bahkan daerah ini Tuhan boleh mengenal Engkau Tuhan. Pada malam hari ini kami bersama-sama bersyafaat bagi daerah ini. Kiranya Tuhan melawat daerah ini Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu yang Kau percayakan di tempat ini, bersama dengan keluarga dan jemaat. Bila Kau pakai mereka dengan hikmat-Mu, Engkau urapi dengan kuasa-Mu, perlengkapi mereka dengan karunia-karunia Roh Kudus-Mu. Bila firman Tuhan menjadi bagian dalam hidupnya, dan dalam perkataannya hanya keluar kata firman dan berkat. Tuhan, lawat daerah ini Tuhan, sebab Engkau mengasihi daerah ini. Berkati gereja ini, berkati hamba-Mu yang melayani di tempat ini Tuhan. Berkati jemaat-Mu, bahkan berkati daerah ini Tuhan Yesus. Kiranya Kau pakai semua full timer, hamba-hamba Tuhan, pengurus gereja, bahkan jemaat Tuhan. Tuhan berkati daerah ini, lawat Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa buat desa Senggerem dan sekitarnya, bahkan malam raya berkati. Kiranya Tuhan melawat malam raya di mana Engkau membuat kami. Bila kesejahteraan kota kami benar-benar dirasakan oleh warga Malang Raya, Tuhan berkati pemerintahan di mana kami diam dan di mana kami tinggal Tuhan. Berkati pemimpin kami, bupati, wali kota, para camat di seluruh Malang Raya, para kepala desa di seluruh Malang Raya, bahkan Jawa Timur, bahkan Indonesia Tuhan. Engkau memberkati, berkati pemimpin bangsa kami, jajaran para menteri, anggota DPR, MPR, DPRD, provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Tuhan, pada hari ini Indonesia mengalami gejolak,
Kami berdoa kiranya Engkau melawat bangsa kami. Biarlah Indonesia dilawat oleh Tuhan, Indonesia dipulihkan oleh Tuhan, Indonesia diberkati oleh Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, pemulihan terjadi secara menyeluruh. Berkati perekonomian bangsa kami, kebudayaan, toleransi, pendidikan, keamanan. Tuhan memberkati bangsa kami. Karena kesejahteraan bangsa kami adalah kesejahteraan. Kami berdoa buat gereja-gereja di seluruh bangsa kami. Berkati hamba-hamba Tuhan, para gembala, para penginjil, para misionaris. Engkau sebar di seluruh bangsa kami, bahkan di seluruh dunia Tuhan. Berkati sekolah-sekolah Alkitab, sekolah teologi, bahkan yayasan-yayasan Kristen. Tuhan memberkati mereka. Apa menjadi kebutuhan mereka, Tuhan mencukupi. Dan jadikanlah mereka berkat bagi bangsa kami. Jadikanlah mereka terang bagi bangsa ini. Kami percaya ketika mereka memberkati, bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Ketika gereja dipulihkan, bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan juga kami berdoa buat tim SR. Kiranya Kau terus pakai tim SR ini Tuhan, menjadi berkat bagi gereja-gereja, menjadi berkat bagi Kota Malang, bahkan Indonesia. Kami percaya dari pemimpin, staf semuanya, anggota SR, Tuhan memberkatinya. Tuhan juga berkati hamba-Mu Bapak Prayogo beserta dengan ibu dan keluarga yang menjadi pemimpin, yang menjadi ketua bagi kami Tuhan. Kami percaya pengurapan surga, hikmat Tuhan, kekuatan Tuhan turun atas Pak Prayogo sekeluarga, bahkan SR Tuhan, sehingga SR semakin diberkati dan memberkati banyak bangsa, semakin dikasihi dan mengasihi jiwa-jiwa. Percaya oleh SR, banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa diberkati. Terima kasih Tuhan, dan berkati setiap kami hadir malam hari ini. Kami percaya Engkau memberkati kami dengan firman, memberkati kami dengan kekuatan, memberkati kami sehingga kami semakin hari semakin dewasa, jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara kita bagi berdiri, kita akan diberkati oleh hambanya Bapak Prayogo. Terus kalian juga berhitung. Bapak Ibu, ada ilustrasi sebelum kita doa. Ada barbershop, potong rambut pria. Lalu tukang cukur ini setiap hari itu ada anak kecil datang ke potong rambut ini, Bapak Ibu. Terus tukang cukur ini melihat anak kecil ini sepertinya memang anak yang bodoh, ya. Lalu dia membawa uang 50.000 dan 5.000. Lalu suruh pilih mana? Anak ini pilih 5.000. Lalu tukang cukur akhirnya bodoh. Besok lagi begitu. Dikasih lagi 50.000 dan 5.000. Terus tukang cukur cerita kepada yang dicukur itu, lihat bodoh sekali. Masa setiap hari saya suruh pilih uang 50 sama 5.000, pilih 5. Lalu satu ketika ada yang dipotong ini penasaran. Dengan diam-diam dia tanya kepada anak kecil ini, Bapak, kamu disuruh pilih uang 5.000 dan 50.000 kok ambil yang 5.000? Mengapa? Anak kecil mengatakan, kalau saya ambil yang 50.000, saya tiap hari tidak dikasih uang 5.000 sama dengan cukur. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Dia bilang, kalau saya ambil 50.000, permainan selesai. Maka setiap hari saya ambil 5.000 dan sudah berbulan-bulan. Saudara, anak ini anak yang pintar ternyata. Kadang-kadang kita pengen segala sesuatu itu yang banyak, yang besar. Tapi Tuhan punya cara yang lain. Kadang kita diberi sedikit,
tapi Tuhan tahu apa yang kita bisa terima. Maka jangan pernah minta sesuatu supaya kelihatan kita pandai, supaya kelihatan kita hebat. Ini hanya ilustrasi cerita saja, kisah nyata yang terjadi. Ada satu tempat kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji Terima kasih Tuhan untuk hari ini, mulai pagi sampai malam hari ini. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Terima kasih untuk ibadah yang sudah kami kerjakan di tempat ini. Kami yakin dan percaya di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Ketika kami hidup benar, ibadah dengan benar, maka di tempat ini akan tumbuh damai dan sejahtera. Orang banyak masuk tempat ini diberkati oleh Tuhan. Berkati kami semuanya, keluarga kami, rumah tangga kami, pernikahan kami, sawah ladang, usaha pekerjaan dan lain-lain diberkati Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang jatuh dibangkitkan kembali. Nyerahkan rumah berkat sumber pucuk jadi berkat bagi banyak orang. Tidak hanya nama, tapi nama akan mendatangkan berkat dan mujizat, akan membawa kami semakin bertumbuh, akan semakin dewasa kerohanian kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Sertai kami yang jauh, yang dekat, yang jalan kaki, yang naik motor, yang naik mobil. Sampaikan kami ke tempat kami masing-masing dengan selamat. Dan sebelum kami akan pulang, kami akan menikmati berkat jasmani. Tuhan sucikan, kuduskan dengan kuasa firman. Siapapun yang membawa makanan untuk bisa kami nikmati, Tuhan balaskan berlipat-lipat ganda dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan untuk tempat ini, kami semua memberkati tempat ini. Saudara-saudara, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penyertaan penghiburan Roh Kudus yang melampaui segala hal, senantiasa berlimpah-limpah atas kehidupanmu mulai sekarang sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang sudah diberkati Tuhan dan terus akan diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Nah, dulu terberkati kita semua. Merasa diberkati Tuhan malam hari ini? Saya ucapkan terima kasih terutama yang buat keluarga di tempat ini, Pak Yakub Suradi dan Ibu sudah memberikan kita tempat di sini, bahkan sudah bisa dijadikan posko buat kita. Puji Tuhan, nama Tuhan. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Prayogo dan Ibu untuk sudah hadir. Di sini juga ada Pak Kris, ada kok kita Pak Kristulo yang jauh-jauh dari Cilombret, dari Suwaru ya. Saya lupa, karena saya juga masih baru ya, baru kita gabung sama Pak Prayogo, jadi masih belum banyak kenal. Di sini ada juga Pak Kiswar. Andre,
Ada Andre juga di luar, ini jauh-jauh dari Culumprit, dari Suwaru, dari daerah yang Malang Selatan juga ada sini Pak Sis. Kita ketemu baru 2 kali ini ya. Sama kemarin saya sempat datang ke tempatnya Pak Sis. Kita ketemu lagi dalam suasana yang mungkin nggak jauh beda. Ya. Juga untuk teman-teman yang lain yang nggak bisa saya sebutkan, saya percaya. Siapa? Istri saya dari Galuh. Oh iya, tadi sudah Pak Reko sama Ibu. Oh gitu. Biar aku saja. Juga buat teman-teman SR yang setia melayani kita ini ya. Saya harap setia melayani. Saya percaya bahwa RBS masih baru belajar untuk berjalan. Terlebih lagi saya ini masih belajar untuk membangun sebuah organisasi. Saya berharap bahwa kita saling support, saling membantu, saling mengingatkan kalau mungkin ada salah-salah dari ada kami pengurus, karena kami percaya bahwa kita bisa kuat dan mampu kalau kita saling bergandengan tangan. Jadi saya berharap komunitas ini ada, mutu kami menjadi berkat rekan gereja, kita menjadi mitra gereja. Jadi jika ada gereja yang mungkin sempat menengok ada jiwa-jiwa yang tak terlayani, bisa koordinasi dengan kita belajar kerjakan bersama-sama untuk kita bisa membangun satu jiwa yang mungkin sudah jatuh, kita dipulihkan. Karena saya punya kerinduan bahwa kehidupan saya ini ada sekiranya bisa bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kapan itu berkunjung ini? Saya bergumul, apakah ini benar-benar suara Tuhan? Tapi ternyata semakin banyak dikirimkan orang-orang bahkan yang lebih senior daripada saya, akhirnya memantapkan saya untuk mengambil keputusan untuk bisa melahirkan RBS di tempat ini. Itu mungkin satu ucapan daripada saya. Dan untuk pengumuman buat rekan RBS Sumber Pucung, untuk kegiatan rutin ada di bulan Oktober. Di Selasa kedua kita ngadakan ngopi bareng. Ya mungkin untuk perhatiannya buat teman-teman yang RBS, kita adakan ngopi bareng sambil membahas tentang program yang mungkin akan kita kerjakan, apa yang akan kita kerjakan di tempat ini. Mungkin untuk sementara ini itu dulu, sambil kita mau ngobrol dan membahas apa yang perlu kita bicarakan. Mungkin itu saja. Untuk waktunya sekian. Apa itu? Kepala dan loro. Alah, biasa gitu. Ayo monggo yang sudah makan, ada salad. Ada salad, ada es. Mana? Udah habis banyak tadi? Lah. Banyak tenan nih. Soalnya aku dewe nggak sempat ngembang meni apa ya. Meni nggak iso Pak. Makan terus. Coba kerupuk Mas. Coba.
Ya. Terima kasih atas kedatangan teman-teman di KP Senggreng Sumber Pucung. Tuhan berkati.